selamat sore dan semoga Anda selalu dalam kondisi sehat dan selamat. Pandemi belum selesai, varian baru dikabarkan telah mulai muncul dan mulai mendekat di Indonesia. Kita harapkan selalu menjaga dengan protokol kesehatan dan jangan lupa menggunakan masker, cuci tangan secara berkala dan menjaga jarak fisik dan kalau bisa menghindari kerumunan. Nah, saat ini siaran langsung Instagram atau Instagram Live Showbiz Liputan6.com kembali hadir menyapa Anda yakni Musikpedia. Mohon maaf saya terbiasa dengan Moviepedia tapi untuk kali ini saya akan menjadi tuan rumah dalam tanda kutip untuk sesi Musikpedia dan bintang tamunya pun nggak main-main yaitu salah satu boy band ya yang selama hampir 2 tahun terakhir karirnya terus menanjak dan beberapa minggu yang lalu memenangkan ajang penghargaan SCTV Music Award. Nah, SCTV Award maksud saya. Saat ini kita akan segera terhubung dengan mereka. Kita akan menggelar sesi tanya jawab dan kita akan ngobrol. Bagi Anda yang ingin berpartisipasi dengan bertanya silahkan bergabung di kolom komentar, tanyakan dengan bahasa yang sopan supaya silaturahmi kita pada sore hari ini semakin afdol. Nah, Unity adalah salah satu boyband yang selama 2 tahun terakhir produktif menghasilkan sejumlah single dan kalau kita melihat di kalau kita melihat di kanal YouTube ada banyak sekali single-single yang video klipnya telah dibuat dan mengumpulkan jutaan views dan artinya mereka mendapatkan sambutan yang cukup antusias dari masyarakat dan pencinta musik Indonesia. Oke, sebentar ya. Suara saya agak kecil. Semoga nanti suaranya bisa segera muncul lagi. Sebentar ya. Waduh, terima kasih loh teman-teman sudah dengan suara saya. Sebentar ya. Saat ini kita juga akan sambil bergabung dan sambil menunggu teman-teman di Unity yang akan koneksi dengan siaran langsung Instagram saya. Sebentar ya. Dan juga buat fans Unity, sabar. Dalam beberapa menit lagi kita akan segera bergabung dengan mereka. Kita akan ngobrol-ngobrol. Anda siapa tahu nanti kalau beruntung pertanyaannya akan dijawab langsung oleh Unity. Sebentar ya teman ya. Oke, tampaknya kita sudah terhubung dengan Unity. Kita akan cek dulu apakah sudah bergabung. Sambil menunggu teman-teman silahkan share pertanyaan di kolom komentar. Kita akan mengobrol selama kurang lebih 1 jam ke depan dan semoga koneksinya bagus dan suara bagus. Kita cek dulu teman-teman apakah kita sudah terkoneksi dengan teman-teman di Unity. Bentar ya, sebentar teman-teman ya. Sebentar ya teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman untuk sarannya. Sebentar ya. Suara saya apakah sudah terdengar dengan cukup jelas? Saya coba terhubung dengan teman-teman di Unity, apakah sudah bisa terkoneksi atau tersambung? Halo Kak. Halo Kak. Halo. Iya, putar Bang. Dibersihin dikit ya. Halo Kak. Hai, halo. Halo. Halo Unity. Apakah suara saya terdengar cukup jelas? Kedengaran Kak? Cuma agak patah-patah. Oh, kedengaran ya.
Kedengeran ya? Kedengeran, udah. Oh, oke. Baik. Oke, sahabat liputan6.com, kita sudah terhubung dengan Unity. Oh, itu ada. Nge-lag ya? Ya udah. Halo, Kak. Halo. Ya, halo. Ada tokek tau. Nah, itu dia akhirnya muncul. Lengkap berdelapan ya. Gimana teman-teman Unity, sehat? Sehat, alhamdulillah. Aduh, itu yang paling penting. Semoga dengan kesehatan kalian tetap bisa produktif, karena sebentar lagi tahun baru, kita berharap sekali akan ada banyak kejutan baru dari teman-teman. Bener banget. Oke, nah, oke. Pertanyaan sudah mulai bermunculan, tapi sebelum membacakan pertanyaan dari netizen yang budiman, seperti biasa saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan dulu nih kepada teman-teman Unity. Yang paling pertama sekali adalah, kalau tidak salah, November kemarin Unity mendapatkan piala dari SCTV Award. Nah, boleh diceritakan seberapa penting makna dari piala SCTV Award ini untuk karir Unity yang telah berjalan 2 tahun lebih ya, insya Allah ya. Silakan. Ya. Siapa yang mau jawab? Silakan. Sebenarnya kemarin kita dapat kayak gitu tuh, kita sangat bersyukur ya Kak. Itu sebenarnya bukan satu yang kita kejar-kejar banget, tapi itu kita bersyukur karena itu kita anggap hadiah gitu loh Kak. Biar kita bisa lebih gali lagi, bisa lebih mencapai banyak milestone ke depannya, lebih banyak lagi. Dan kita persembahan yang kemarin itu buat unit juga sih, karena dari mereka. Benar banget, dan sebenarnya kita juga lumayan terkejut ya, karena sebagai musisi kita dapat piala pertama kita untuk di bidang acting. Yes. Untuk FTV itu juga ngebuat kita lumayan bersyukur. Ternyata ya walaupun kita fokusnya di musik, tapi alhamdulillah teman-teman semua bisa mengapresiasi kita di bidang-bidang lain seperti bidang acting. Mungkin kedepannya kita juga akan lebih eksplor lagi ke seluruh bidang entertainment. Amin. Dan ya pencapaian itu nggak bisa terjadi kalau bukan karena unit-unit semua yang mendukung kita, yang support selalu sama kita, apapun yang kita kerjakan gitu, mereka selalu terima gitu. Jadi kita sangat berterima kasih. Yes, Thank you. Thank you. Oke. Boy band produktif merilis single, tapi justru piala pertamanya di kategori acting. Ini berarti menunjukkan bahwa kalian adalah seniman yang multi bakat, tidak hanya pintar bernyanyi dan koreografi, tapi juga pintar. Berarti ditunggu ya, FTV berikutnya boleh ya? Wah, amin, semoga. Ya sih, panggilan aja ya. Panggilan lagi. Oke, siap. Nah, ini netizen sudah mulai mengabsen satu persatu personel Unity. Bagaimana kalau sekarang kita sebelum lanjut ngobrol, saya minta satu persatu teman-teman Unity untuk memperkenalkan diri. Siapa tahu ada beberapa dari netizen yang mungkin kenal, oke, Unity gue tahu lagunya, tapi mungkin pengen tahu masing-masing personel. Silahkan, kita absen satu persatu. Dari yang paling depan, boleh? Halo semuanya, kenalin, nama aku Vicky. Halo, aku Gilang. Aku Fenly. Halo semuanya, aku Fajri. Halo semua, aku Sinsan. Selamat sore semuanya, aku Ricky. Halo teman-teman, nama aku Farhan. Halo semuanya, dan aku Sandi. And we are Unity. Oke. Gimana sih? Ini ya? Unity. Unity. Oke. Bener banget. Oke. Kayaknya saya harus belajar lagi deh nanti ya untuk menyampaikan caranya ya. Santai kok, belajar pelan-pelan aja. Oke. Pelan-pelan. Nanti lama-lama jadi member. Ya, semua. Nah, itu dia. Amin. Tapi tunggu dulu, saya harus latihan vokal dulu berarti. Oke, teman-teman Unity, single baru, Friendzone. Apakah ini semacam curahan hati atau teman-teman Unity berusaha untuk menangkap fenomena yang sedang terjadi di antara anak-anak muda? Banyak yang terjebak friendzone mungkin, atau mungkin udah lama jalan tapi kok nggak tahu itu sudah pacaran apa nanti. Silakan. Ya, betul, itu sebenarnya cerita dari Sweetson sih. Kenapa dilempar ke saya? Oh, Jadi single Friendzone ini kita buat khusus buat original soundtrack dari Jendela SMP, dan kita sangat dapat kesempatan ini karena sinetron dari Jendela SMP ini
sangat apa ya, maksudnya masih muda gitu-gitu, dan anak muda tuh biasanya kan kayak cinta-cintaan, cinta monyet gitu, dan pasti mereka sering banget tuh ngalamin friendzone kan, misal ada yang nggak boleh pacaran sama orang tuanya kayak gitu. Dan kali ini kita berusaha menyesuaikan ke tema tersebut, dan ini juga salah satu pengalaman pribadi dari Fajri. Jadi semuanya benar gitu. Ini curahan hati ya. Ini kita pengen bikin lagu yang relate sama anak-anak muda juga iya. Dan menyesuaikan dengan tema dari sinetron dari Jendela SMP. Oke, coba saya absen dulu. Fajri sebagai korban friendzone mana? Silakan berbagi pengalaman. Korban dan pelaku. Korban dan pelaku. Oke, jadi perannya ganda ya, korban sekaligus pelaku. Silakan Fajri, gimana tuh? Kenapa Kak? Ya apa sih, kalau misalkan cerita friendzone pasti pernah gitu, semua orang juga kebanyakan tuh pernah gitu kalau ngalamin friendzone. Ya lo juga gue doang ya. Gitu sih, sama aja kayak misalkan deket sama cewek terus ternyata emang kita tuh nggak bisa bersama gitu, akhirnya karena nggak bisa bersama ya udah jadikan friendzone aja, friendzone yang positif. Oke, ini netizen langsung menyebut Fajri Bapak Friendzone Indonesia. Aduh. Aduh, Jadi dikasih award. Iya, oke. Nah, akhirnya ini menjadi lagu tema yang menguatkan sinetron dari Jendela SMP. Dan kalau dalam catatan saya dari Jendela SMP untuk hari ini sudah menembus episode ke-684 dan konsisten berada di 10 besar share. Aduh, semoga ini menjadi simbiosis yang menguatkan posisi dari Jendela SMP dan juga posisi Unity di industri musik Indonesia ya. Benar. Oke. Nah, aku juga mau nanya nih, bagaimana cara kalian untuk menguatkan kekompakan, karena kalau kita berkaca dari sejumlah fenomena boyband di industri musik Indonesia, siklusnya mohon maaf kurang lebih kok hampir sama. Setelah sukses kemudian 1 atau 2 personel gengkang dan kemudian karir mulai berhenti. Nah, kalau kita mau belajar dari pengalaman, dan juga saya percaya sekali Unity akan selalu belajar dan terus belajar dan berproses, seperti apa kalian menjaga kekompakan agar bisa dalam tanda kutip memutus siklus tersebut? Yang kita yang bikin kita semakin kompak itu yang pasti komunikasi yang jelas sih. Maksudnya kalau ada sesuatu yang pengen disampaikan ya harus disampaikan sama dengan caranya, itu juga caranya harus yang sopan juga meskipun kita seumuran, jadi biar nggak ada yang tersinggung gitu. Dan kalau misalnya yang kedua itu bisa dibilang ya kita pelan-pelan punya mimpi yang sama gitu. Jadi pengen Unity ini buat karya bukan karena, maksudnya bukan untuk sensasi, tapi kita pengen buat karya itu boyband Indonesia juga bisa yang punya kualitas bagus gitu, yang benar-benar pokoknya banyak karyanya gitu, dan itu bisa jadi pelan-pelan jadi impian kita juga gitu Pak. Ya, komunikasi yang terbuka dan terus menjaga agar tetap berada dalam mimpi yang sama. Itu dari mimpi agar tetap bisa kompak dari tahun ke tahun ya. Dan semoga langgeng loh. Kita doakan terus. Amin. Oke, pertanyaan berikutnya. Sebenarnya banyak juga yang mengulas bahwa Unity ini band yang benar-benar terpuji, karena kalau tidak salah, koreksi kalau saya salah, debut pada bulan Desember tahun 2019 ya. Dan beberapa bulan setelah itu industri musik terpukul oleh pandemi, tapi ternyata pandemi tidak menghalangi kalian untuk terus produksi. Kalau tidak salah sudah ada 7 single yang kalian lahirkan. Ada 8 ya? Nah, ini berarti yang ke-8. Nah, bagaimana sih caranya kalian menjaga produktivitas di tengah wabah yang kita sendiri bahkan belum tahu ya kapan akan berakhir dan bisa tertata. Tidak banyak yang bisa menjaga produktivitas seperti kalian. Hebat kok. Memang nggak mudah ya sebenarnya untuk bisa beradaptasi dengan kondisi ini. Di 3 bulan kita debut, ternyata harus mengalami situasi pandemi gitu yang bikin kita jadi harus muter otak lagi gimana caranya biar kita bisa konsisten terus berkarya dan
supaya nggak kehilangan interaksi juga sama pendengar-pendengar kita, sama penggemar-penggemar kita gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, berkat bantuan manajemen juga yang sangat suportif sama kita gitu, dengan penggemar juga yang selalu support kita terus untuk tetap berkarya, akhirnya kita pelan-pelan memikirkan, ayo kita pasti bisa konsisten gitu. Nah, di single keempat itu kita mulai bikin rilis karya lagi di masa-masa pandemi. Memang awalnya cukup banyak hal-hal yang harus kita benahi gitu, karena keterbatasan kru juga gitu untuk bikin musik video gitu, terus juga berhalangan ketemu sama produser kita, sama arranger buat bikin lagu gitu. Tapi sekarang ya teknologi udah lumayan maju ya, sekarang udah bisa meeting via online juga dan segala macam. Dan di single ke-8 ini kita udah sama sekali nggak ada masalah yang berarti gitu untuk menghalangi kita berproduktif, untuk menghalangi kita berkarya. Dan semoga tahun depan situasi bisa jadi lebih baik gitu, kita juga bisa lebih nyaman dalam berkarya juga, dan bisa ketemu langsung sama penggemar kita yang udah menunggu untuk bisa nyanyi bareng-bareng sama kita gitu sih Kak. Aduh, kangen banget ya rasanya kita Kangen konser, banget. orang bisa membagi kita dan juga karya kalian secara langsung dalam interaksi tatap muka. Yang bikin sedihnya sebenarnya ini sih Kak, yang bikin sedihnya tuh kita nggak bisa ngelihat langsung progres penggemar kita tuh seberapa banyak sih gitu. Kayak sekarang tuh udah berapa banyak yang dengerin lagu-lagu kita gitu. Kayak kalau misalnya kita off air gitu kan, wah hari ini 50 yang datang, wah tiba-tiba sebulan kemudian udah 100 ya, seneng banget gitu. Itu yang bikin kita lumayan sedih gitu. Kayak aduh nggak bisa ngeliat nih mana ya gitu. Oke, nah semoga tahun depan kalian bisa berinteraksi tetap muka. Amin. Bertemu dengan mungkin penggemar ya. Yes, amin. Oke, nah terakhir dari saya mau nanya, ada nggak sih kalian punya panutan dalam bermusik? Boyband luar negeri mungkin, atau mungkin singer-songwriter luar negeri yang kalian sangat ngefans banget? Oh, pasti sih banyak ya kalau buat reference kita, idola kita dalam bermusik tuh pasti banyak banget. Kalau satu-satu sih mungkin bakal bervariasi ya, karena yang kita dengerin pun nggak semuanya sama gitu. Dan kalau buat Unity sendiri, kita buat musik itu pasti selalu menjurus ke musik Indonesia gitu. Kita selalu pengen bikin musik yang cirinya tuh ciri Indonesia banget gitu. Tapi kalau buat buat apa tuh guys? Nah, referensi buat baju atau dalam hal manajemen gitu-gitu sih kita bisa ngelihat ke Korea gitu-gitu sih. Tapi luas sih. Ya, kita luas banget sih. Nggak cuma menutup satu itu. Betul. Oke, baik. Nah, saya sudah mengecek di kolom komentar, di kolom chat khususnya, dan banyak sekali fans yang sudah mulai bertanya. Salah satunya adalah Dry Is Me 30, dia bertanya, ke depan atau tahun depan, kira-kira apakah kalian akan mencoba konsep yang lebih bold? Dengan kata lain, dia minta bocoran. Tahun depan kira-kira konsep busana atau koreografi ala Unity seperti apa? Itu bocoran. Kalau konsep yang lebih yang dibilang tadi lebih bold atau kayak gimana itu sebenarnya kita dari awal kan emang udah pengen banget ekspor dari musik dan segala konsepnya kan. Dan memang kalau untuk sekarang ini kita lagi fokus bikin single-single dulu. Terus juga kita juga lagi nanti bakal ada virtual fan meeting kita nanti. Yes. Dan kalau untuk konsep yang lebih berbeda nanti mungkin itu bakal kita masukin di sini. Pasti aja. Semua ada. Oh, oke. Baik. Oke. Nah, banyak juga yang bertanya, udah ada rencana nggak nih untuk FPV berikutnya? Terus tadi ada juga salah satu netizen yang bertanya, seandainya Unity main film, gue pengen banget sih nonton filmnya. Apakah, sorry Kak, suaranya nggak suaranya nggak terlalu terdengar tadi, maaf. Sudah ada rencana kah mungkin sampai ke dunia acting yang lebih? Oke. Kalau buat acting, ya kita sih pengen banget sebenarnya. Kita tuh ya tetap
tetap pengen berkarya gitu, nggak cuma dari musik doang, tapi bisa dari jalur yang lain. Cuman mungkin kesempatannya berproses ya. Jadi buat unit-unit semua, buat yang nungguin, tungguin terus aja, harap bersabar. Kita juga berharap juga nih semoga suatu saat kita bisa bikin mungkin film sendiri gitu ya, kayak mungkin Gak ada yang juga- tahu ya, iya. dua mungkin kita punya film, layar lebar, kita punya web series lagi, kita punya FTV, kita punya sinetron sendiri lagi. Amin, amin, Tahu amin, kan? amin. Ditungguin terus aja. Oke, siap. Nada Safaira 32, dia bertanyakan sebentar lagi kalian sudah 32 tahun. Apa sih suka dukanya tinggal bareng dan berkarya bareng? Silakan. Ada yang mau jawab? Ya. Suka dukanya tinggal bareng. Ya paling suka dukanya ya lihat dia lagi. Padahal tiap bangun tidur lihat muka ini lagi. Ini lagi. Ya, Jepang kan memang kita Berarti 4L ya, lagi ya. Semakin lama kita tinggal bareng tuh kayak kita nggak bisa misahin gitu loh mana suka dukanya. Kayak mungkin kalau tinggal sebulan gitu terus ditanya, iya nih nggak enak nih sama yang ini. Tapi kalau udah 2 tahun rasanya kayak ya udah nyampur aja gitu, enjoy gitu. Mau gimana pun, gimana pun juga tetap semakin tidak ada privasi satu sama lain. itu dia. Sharing is caring. Jadi bener-bener kayak liputan apa? Jadi bener-bener kalian tuh saling bondingnya semakin kuat dan pada akhirnya seperti keluarga ya. iya, Ada benar, flashback-flashback. seperti keluarga. Yes, Iya, benar ada banget. kayak gitu. Oke. Nah, ada juga pertanyaan nih dari netizen kita lihat. Salah satu netizen bertanya, banyak yang bilang era boyband dan girl band sudah berakhir. Kalian setuju nggak sih? Dan apa strategi yang akan kalian lakukan agar setiap tahun bisa terus dan terus dekat dengan kita? Kak, boleh diulang lagi nggak tadi putus-putus? Maaf. Oke, siap. Banyak yang bilang katanya era boyband dan girl band sudah berakhir. Kalian setuju nggak sih? Dan bagaimana caranya untuk menjaga eksistensi dari tahun ke tahun? Untuk menjaga eksistensi. Ya, kita setuju nggak sih kalau sebenarnya boyband, era boyband dan girl band itu udah berakhir gitu? Dan gimana cara menjaga eksistensi? Menurut kita enggak ya, kayak maksudnya musik itu kan dari tahun ke tahun itu seperti recycle gitu. Jadi semua karya yang dulunya mungkin enggak terlihat lagi itu di tahun-tahun ke depan mungkin bisa muncul lagi dan bisa jadi booming lagi gitu. Jadi kita nggak bisa memprediksi pasarnya di mana gitu dan gimana caranya supaya tetap eksis. Konsisten. Iya, tetap konsisten buat latihan, buat belajar terus lebih baik lagi. Bikin karya yang lebih bagus, tetap apa ya, intinya sih konsisten ya dalam hal berkarya gitu. Terus belajar aja. Yes, bener banget. Terus latihan, terus konsisten sih Yes. sebenarnya. Dan tetap menjaga interaksi kita sama penggemar. Yes. Betul. Terus belajar. Bilangnya terus. Yes. Terus kali bilang. Apalagi di era medsos, mudah sekali bagi kalian untuk tetap terkoneksi dengan fans ya. Yes, Betul. bener banget. Dan yang juga yang patut diapresiasi dari Unity adalah konsistensi kalian dalam merilis single demi single. Dalam tahun bisa rilis 2 sampai 3 single. Itu yang membuat orang selalu ingat, oh Unity ada lagu baru, ada lagu baru lagi. Amin. Iya. Amin. Bener banget. Oke, ada Bublash yang dia bertanya, wish atau harapan kalian untuk ulang tahun yang kedua ini apa? Amin. Untuk ulang tahun. Belum. Nah itu. Ya guys. Ya semakin banyak sih, semakin banyak fans, semakin banyak job-job, event, terus kayak ya semoga secepatnya bisa ketemu sama unit Amin. dan bisa ngadain off air. Amin. Dan buat karya-karya yang lebih indah lagi, yang lebih naik level lagi tentunya bagi Unity dan juga bagi unit juga. Amin. 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 Oke, siap. Oke, pertanyaan berikutnya datang dari Taufikur Rizal. Terima kasih. Bentar, saya cek. Taufikur Rizal, dia bertanya gini, ada nggak sih komentar atau komentar fans yang paling sweet dan bikin kalian terharu? Komentar sweet ada yang gede. Tersweet dan Sweet. bikin kita jadi terharu. Banyak. Ya. Lagu. Dari unit itu semuanya sweet deh. Ya. Kayak sampai Ada satu yang paling aduh, ini
Iya, semuanya mereka bisa gitu. bedain yang mana sweet dan mana yang sweet son. Ya, Ya, bahkan mereka tuh nggak sekedar dengan berkomentar aja gitu. Mereka tuh suka bahkan bikin apa kayak apa tuh namanya? Karya. Project, fan Project, art, gitu. bikin fan art juga ya. Yang apa namanya? Apa sih Yang fan art? hadiah-hadiah. Ya hadiah terus yang Surat. dan kembali Oh, charity. Mereka tuh bikin kayak gitu. Iya. Keren sih. Mereka itu sih supportnya to the next level sih, bukan cuma sekedar kagum, sekedar support hanya dengan kata-kata, tapi mereka juga melakukan banyak aksi gitu untuk tetap mendukung idolanya gitu. Itu yang kita sangat salut banget dan bikin kita terharu setiap harinya melihat unit. Bagus. Jadi ternyata fans itu nggak hanya nagih karya baru, tapi juga memberikan ide-ide dari soal apa namanya project musik juga yang sharing. Jadi mereka benar-benar banyak teman ide buat kalian ya. Yes, bener Bener banget. banget. Bener banget. Betul. Oke. Masih dari Taufik Rizal, dia bertanya, di era medsos kadang-kadang fans sama hater itu suka ribut di kolom komentar. Kalian pernah ngerasain nggak? Oh, pernah dong. Pernah sama Gimana? Iya, di atau menjadikan terus sering ribut gitu di sosial media. Kita pernah melihat, kita pernah menyaksikan. pernah. Iya. Kayak bacanya Oke. baca komik aja sih kak, ketawa gitu. Ya itu nggak bisa dihindari ya pasti ya. Iya, Yang namanya public figure pasti ada pro dan kontra. Cuman ya sebagai idola gitu kita juga harus bisa menyikapinya dengan baik, tidak berkomentar yang bisa memancing juga adanya keributan gitu. Jadi kita tetap netral dan tetap memberikan karya-karya kita untuk penggemar-penggemar kita supaya mereka senang. Iya. Soalnya kan kalau di komentar itu cuma bisa ngetik kan, jadi kita nggak tahu lokasinya gimana. Iya. Jadi Siapa tahu mereka nggak ribut ternyata. Mereka tapi aduh gombal. Iya, ternyata kamu jangan gitu. Gitu ternyata Ternyata kalau gitu. nadanya beda. Kayaknya beda. Serah. Kan bisa miskom kan. Iya. Mungkin karena keributannya dalam bentuk tulisan ya. Iya. Jadi kadang-kadang beda cara Gimana? dan terasa beda ya. Bener. Kalau ketemu langsung mungkin ngopi-ngopi bareng. Itu dia. Sambil nonton meeting kita. Tapi bikin usaha bareng bisa juga. Tanggal 18 Desember. Nice. Yaudah aja. Iya ya, benar-benar. Jadi intinya jangan terlalu dianggap serius ya keributan yang ada di kolom komentar. Apa yang di sana nantinya apa gitu Iya. ya. Bener banget. Oke. Waduh, teman-teman Unity, ini ada yang curhat. Oh, curhat apa tuh, Kak? Semoga Apa tuh? ada akun @arjun RMDHN. Dia ternyata menanyakan seperti ini. Itu dia bertanya omong-omong soal friendzone. Gue pernah deket sama seseorang, tapi pas gue bilang arah hubungan kita kemana nih, dia bilang jalanin aja dulu. Itu jatuhnya gue ditolak gak sih? Dan gue mesti gimana? Ih, kalau jalanin aja dulu sih. Jalan mulu ya. Jalanin aja dulu tuh gimana ya? Kayak nggak dikasih kepastian juga. Kita mau temenan atau mau lebih nih gitu. Tapi dianya kayak ya udah jalanin aja dulu. Kayaknya bisa friendzone, bisa juga PHP gitu. Bisa Tapi juga jalanin aja dulu. iya, tergantung kita menyikapinya sih. Tetap cari pikiran positif aja gitu. Mungkin kita jalanin aja dulu. Nah, Mungkin tahun depan bisa jadi pacar gitu. Atau tahun depan bisa lari, Ini jalan, lari. Jogging. Jogging. Bisa lari ke pelaminan gitu kan, nggak ada yang tahu. oh, oke. Terus positif aja, positif. Oke. Dia nanya, itu jatuhnya gue ditolak gak sih sebenarnya? Karena kan kadang-kadang ada orang yang ditembak, mau nolak tapi takut nyakitin perasaan, akhirnya jawabnya, ya udah kita jalan aja. Gimana? Ada yang pernah mengalami hal semacam ini nggak? Pagi. Jadi korban. Jalanin aja dulu. Jalanin aja dulu. Itu gimana ya? Ditolak gitu. Kalau nembak. Itu menolak secara halus sih ya. Iya. Iki iyanya paling kenceng. Menolak secara halus sih. Mungkin pasti banyak juga yang ngerasain kayak gitu dan Enggak, dia mau bisa juga satu sisi dia pengen lihat progresnya gitu. yes. Progres Kayak bisnis supaya ditolaknya gimana gitu. ya, tapi ya tergantung kita menyikapinya juga gitu. Kalau misalnya kita memang
ya udah nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya emang mau temenan, nggak mau jadi pacar gitu, ya nggak apa-apa, kita temenan aja, kita bikin kita ngelakuin hal-hal yang positif bareng gitu, misalnya olahraga bareng, bermusik bareng, dan jadinya siapa tahu kalau misalnya kamu nyaman gitu, kita bisa jadi lebih sekedar teman nih gitu. Yes, setuju banget, emang keren. Pokoknya jalani aja. Oke, mohon maaf ini sesi curhat online ini kayaknya ada yang terbawa Ya, perasaan. kita jadi kayak itu ya, dokter cinta ya. Kita jadi kayak dokter cinta. Nah, itu psikolog, Anda bertanya kami menjawab. Oke, semoga menjawab ya Mas siapa tadi, Arjun RMDHN. Semangat Mas Abdul. Semoga bisa menyikapi dengan lebih bijaksana tentang jawaban jalanin aja dulu ya. Seberapa kuat kita menerima konsekuensi dari jalanin aja. Tapi yang menarik sebenarnya lagu ini ya, tapi yang menarik lagu Friendzone ini dibuat dengan aransemen yang bisa dibilang upbeat dan moodnya energetik. Padahal mungkin orang kalau dengar kata Friendzone, wah jangan-jangan lagu galau. Seperti apa kalian? Apakah memang udahlah? Apakah kalian ingin menyampaikan bahwa udahlah dibawa santai aja di Friendzone? Itu sih benar poinnya. Apa? Kita tuh pengen bikin suatu friendzone tuh jadi sesuatu yang positif gitu, nggak mau jadi friendzone tuh malah jadi toxic relationship itu buat kalian. Makanya ada lagu ini tuh biar kalian tuh sadar kalau misalkan selama friendzone kalian itu positif, yang apa jalanin aja gitu, karena itu kan membawa sesuatu yang positif buat kalian juga. Iya, benar banget. Pertemanan tuh nggak ada ruginya guys. Pasti suatu saat kalau misalnya kita butuh bantuan gitu ya, kita pasti mintanya ke teman-teman, nggak mungkin ke orang yang nggak kenal. Jadi mendingan punya mantan pacar ya daripada mantan teman. Benar. Oke. Nah, @jihan_FH3 menanyakan, ada nggak sih keinginan dari teman-teman Unity untuk berkolaborasi dengan penggemar kalian? Nah, siapa tahu nih, mungkin fans Unity ada yang suaranya bagus, atau mungkin dia bisa nulis lagu. Nah, terjadilah kolaborasi antara idola dengan penggemar. Mungkin nggak itu terjadi? Oh, mungkin banget sih Kak. Dulu pun kita juga udah pernah gitu berkolaborasi sama fans kita waktu itu di MV Anomel tuh. Jadi kita juga melibatkan ada unit di situ di MV-nya. Terus mungkin kalau buat bikin lagu, yang Friendzone ini waktu itu juga gitu. Jadi kita ada live di Instagram, terus habis itu kayak kita bikin lagu itu, terus habis itu kita nanya saran ke ke unit gitu di live-nya, dan mereka kayak ngasih saran lirik gitu. Oh, Friendzone gitu, kalau ini Friendzone gitu. Dan akhirnya tercetuslah Friendzone. Di MV Baby juga ada fan art mereka dipasang di mading. Ada salah satu di MV gitu. Iya, kita lumayan sering sih ingin berkontribusi unit. Yes, benar banget. Yes. Itulah the power of sosial media ya. Jadi selain mendekatkan jarak benar, juga ada isu tegar yang yang disuarakan oleh fans, tapi juga berkat untuk kolaborasi antara idola dengan penggemar, seperti itu ya. Benar banget. By the way, selamat loh untuk video klip Friendzone, baru sebulan dirilis sudah tembus 1,6. Yes. 1,6 juta. Ya teman-teman ya. Terima kasih banyak. Ini kayaknya gitu jaminan ya, setiap kali rilis video klip baru pasti jutaan yang nge-view. Gimana tuh? Senang ya? Senang banget sih. Saya itu juga kan semua berkat dari unit yang semangat streaming terus setiap hari buat naikin views-nya gitu, nge-share ke teman-teman. Semuanya berkat unit sih. Yes. Thank you. Oke. Jadi sebenarnya tadi ada yang nanya, bener nggak sih era boyband sudah lewat? Ternyata belum, karena buktinya Unity setiap kali rilis single yang nge-view selalu jutaan. Artinya pasar itu selalu ada di Unity. Setuju nggak sih teman-teman? Setuju. Yes, setuju banget. Ya. Tadi bukan pertanyaan. Oh, bukan pertanyaan. Oke, siap. Nah, ini ada pertanyaan yang
silahkan dijawab. Ada Auliaryu underscore 17. Kak, personel Unity itu boleh pacaran nggak sih? Ya, Boleh Boleh lah. boleh. Kan Pacaran tuh kita manusia juga. kita memang kalau dari manajemen memang nggak terlalu melarang kayak gitu, cuman yang pasti jangan sampai mengganggu kegiatan Pekerjaan Unity. tetap profesional. Dan yang kedua kita harus bijaksana juga gitu, maksudnya ya tahu atur moodnya juga. Benar. Oke. Jadi kuncinya adalah menjaga profesionalisme dan juga Benar. mengatur waktu baik. Itu Benar banget, Kak. personal di atas panggung ya. Benar banget. Ya. Benar banget. Yes. Oke. Ada netizen Caca underscore Insta, dia mengatakan begini, harapanku untuk Unity, semoga Unity makin melejit karirnya. Amin. Semoga kalian go internasional. Pesan aku Amin. selalu humble walaupun sedang berada di atas. Amin. Terima kasih Amin, Caca ya. Insta untuk ini doa menjelang ulang tahun yang kedua ya. Semoga diijabah sama Tuhan dan terkabul semua harapan kita ya. Amin. Thank you, Ra. Oke. Nah, aku mau nanya nih, teman-teman Unity, ada nggak sih yang yang namanya boyband kan identik dengan selain lagu, ada juga koreografi. Aku mau nanya, dari 8 personel ini, apakah ada kayak semacam sistem pecah suara? Si A, si B suara 1, si C suara 2, yang lain suara 3, dan ada suara 4. Itu Pembagian. Oke. Kita sih selama ini kan setiap minggunya kita tuh kan selalu ada latihan vokal, terus ada latihan dance juga. Dan walaupun kita itu performnya itu sambil dance gitu kan, tapi tetap kita gitu. Jadi siapa yang udah terbiasa dengan suara 1, suara 3, suara 2 gitu kita udah matengin banget gitu. Yes. Kalau kita nggak latihan terus. kalau nggak mau nyanyi pakai suara hati ya. Iya, kalau nggak mau nyanyi pakai suara hati. Ya kalau recording single biasanya ada apa directornya juga. Iya, jadi kita sangat diarahkan dan udah terbiasa, maksudnya udah tahu pembagian masing-masing gitu. Betul. Oke, berarti ada memang sistem pecah suara yang membuat suara kalian terdengar lebih harmonis ya. Untuk Pokoknya pecah. Pokoknya pecah, harus pecah gitu. Kalau misalnya kita tampil, bagian suara, pecahkan makanya panggung. bagian suara kalian. Ya nggak gitu. Oke, siap. Nah, ngomongin soal boyband, kita pasti ngomongin juga soal koreografi karena otomatis performa di atas panggung itu ditentukan oleh kualitas vokal dan juga tampilan kalian secara visual. Nah, teman-teman di Unity berdelapan, ada nggak sih yang mungkin salah satu di antara kalian atau salah dua mungkin atau salah tiga yang ngerasa, aduh, gue sebenarnya kalau soal koreografi agak kaku nih, kayak gue mesti belajar lebih ekstra deh, supaya lebih bagus dan lebih kompak. Silakan. Ada nggak sih yang punya perasaan seperti itu? Keberatan dari koreo. Kayaknya kita tetap harus menyesuaikan sih, harus tetap belajar buat bisa itu gitu, karena kan itu juga salah satu tuntutan buat kita juga sebagai boyband gitu, kita bisa ngedance sambil nyanyi dan lain-lain. Kita tetap belajar buat jadi yang lebih baik. Yes, intinya kita harus bisa ketemu di tengah gitu. Jangan ada beberapa orang yang memang mungkin jauh skillnya dance gitu, tapi dia tetap harus bisa menyeimbangkan dengan teman-temannya yang mungkin belum sehebat itu gitu. Jadi supaya di atas panggung tuh semuanya terlihat balance gitu. Jadi terlihat seperti satu kesatuan. Biar pecah kalian pecah. Oke. Nah, siapa yang merasa agak PR untuk koreografi? Jujur-jujuran. Kenapa Kak? Siapa yang merasa agak PR di Koreografi. Mungkin untuk PR aku di awal merasa PR sih, kayak di awal audisi. Tapi sering berjalannya waktu, aku sama Farhan, kita yang nggak punya basic dance, kita terus ngejar teman-teman yang punya basic. Kita bisa buktiin buktiin ke mereka sih, buktiin ke diri kita. Buktiin ke diri kita bahwa kita bisa ngeraih goal gitu, Bang. Ya.
We love you Tapi always. emang semakin berjalannya waktu tuh semakin kita ketemu di tengah gitu. Yes. Kak. Yang jago ya bisa ke tengah, yang kurang juga bisa ngejar yang lebih jago gitu. Jadi ketemu di center semua. Jadi kita saet gitu, saet. Jadi harus bisa balance gitu. Kalau enggak nanti jadi nggak kuat sinerginya. Yes, jadi Oke, jadi sebenarnya Unity ini sudah menjadi keluarga di mana setiap personelnya saling menularkan bakat. Yang pinter ngedance dari awal ngajarin teman-teman yang mungkin agak kesusahan, yang mungkin teknik vokalnya udah level 10 bisa ngajarin teman-teman yang caranya teknik nafas dan segala macam. Jadi emang kalian berdelapan ini benar-benar saling mengisi gitu ya, saling memberi pengaruh. Karena kan itu gunanya grup, Kak. yes betul. Untuk melengkapi satu sama lain. Yes betul. Gerai grup WA. Oke, teman-teman Unity, kita buka sesi curhat online. Oke, boleh banget. Episode. Kita Unity Dokter Cinta siap Siap mendengar. mendengarkan Oke, semua keluh baik. kesah kalian. Ngomong-ngomong soal friendzone, Syahfila Laya _11 bilang ternyata mencintai itu seni yang membuat kita terluka. Setuju nggak sih teman-teman Unity? Apa cinta itu membuat kita Terluka. Mencintai adalah seni yang membuat kita terluka hatinya. Setuju nggak sih teman-teman? Ya, Cintai adalah seni yang membuat kita Tergantung. terluka. Kalau dari aku tergantung. Cinta itu bisa menjadi Tergantung, seni yang ya? membuat kita merasa disayang kalau pasangannya benar. Yes. Kalau salah ya terluka. Betul. Harus sering-sering curhat sama kita biar kita bisa memberikan wejangan-wejangan yang belum tentu benar, tapi nggak apa-apa dengerin dulu aja, siapa tahu ada benarnya. Kalau misalnya nggak ada, tapi ya skip jika aja. tidak ada luka itu maka tidak ada cinta, seperti obat. Kita sakit ya pasti ada obat. Tapi Itu ya- kan cinta. Tapi Tapi, lebih baik Kak, mencegah daripada mengobati. Iya sama cinta Terlalu juga. bijak kita ya. Tapi Kak, sebenarnya ya, jangan curhat cinta sama Unity karena lagu-lagu kita tuh semuanya cintanya gagal. Berhasil. Tapi itu melambangkan bahwa kegagalan itu adalah pengalaman yang bikin kita jadi lebih kuat. Betul. Nanti tungguin ketika misalnya lagu-lagu kita udah berhasil gitu cintanya. Kayaknya adik-adik kita di sini lebih paham masalah cinta ya pada abang-abangnya. Yes, benar. Tapi kalau curhat tentang cinta lebih baik sama orang yang lebih dipercaya gitu. Kalau Iya. kita kan kadang nggak selalu. Nggak ada yang bisa dipercaya sih di sini. Ya, Iya, sama gitu dah. Setahu aja. Tergantung jadi jawabannya. Udah. Tergantung banget. Aja banget. Oke, baik, semoga Syahfila Laya. Oke, semoga Syahfila Laya _11 cukup terwakili perasaannya ya. Bahwa dia bilang mencintai adalah sesuatu yang membuat terluka, tergantung cintanya dengan siapa. Kalau dengan orang yang salah emang dia pasti akan terluka hatinya. Tapi tadi tepat seperti yang dikatakan oleh teman-teman di Unity bahwa kalau belum ngerasain sakit hati mungkin kita nggak tahu ya. Iya, Jadi cinta seperti apa. Bener banget. Jadi siap jatuh cinta otomatis juga harus siap untuk patah hati. Benar. Dan jangan lupa teman-teman kalau mau curhat soal patah hati dan soal jatuh cinta bisa langsung ke kolom komentar akun Unity Unity Instagram. Jadi ini jawab. Nanti akan ada. Yang bakal jawab adalah admin kita. Udah kita. Oh oke, yang jawab aku ya. Nambah kerjaan admin. Nambah-nambahin kerjaan admin. Jadi nanti akan ada dokter admin dari Unity Yes. Official yang siap mendengarkan keluh kesah Anda soal jadi korban friendzone, jadi pelaku friendzone, ataupun kita bertepuk sebelah tangan dan sebagainya. Bener banget. Oke, kita lanjut ke sesi curhat online sudah dulu ya. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pratitan Bila mau bertanya, ke depan kepikiran nggak sih untuk kolaborasi dengan siapa lagi? Mengingat ada banyak musisi Indonesia yang berbakat, ada nggak yang sedang ditatar oleh gue mau kolaborasi sama dia nih, kayaknya seru deh kayak. Ya, kita pengen sih. Banyak banget sih kan kalau kolaborasi gitu. Banyak banget yang pengen kita buat. Om Deddy Kobuzer mungkin. Itu mungkin bagian podcast. Ya, banyak banget kayak dari solois, dari mungkin ada grup juga gitu.
musisi yang kita idolakan gitu. Kayak kalau menurut aku pengen banget kolaborasi sama Tulus, sama Kak Tulus, mungkin sama grup vokal yang lain kayak mungkin om dari Kahitna bisa gitu. Tapi ya doain aja terus lah, semoga kita bisa lebih explore lagi, bisa berkolaborasi dengan musisi-musisi hebat juga yang bikin kita bisa lebih berkembang. Setuju. Siap. Nah, teman-teman, ada juga pertanyaan menarik nih yang ingin saya bacakan. Kayaknya seru juga kalau kita bahas di sini. Indonesia kan punya banyak boyband yang cukup legendaris. Apakah Unity ada keinginan untuk mengcover atau menyanyikan kembali lagu-lagu kayak misalnya dulu ME ada hit Ini Cinta, kemudian Trio Libels dengan lagu Aku Suka Kamu atau Gadisku atau Jerat-Jerat Cinta. Waduh, ini yang generasi tahun 90-an kayaknya inget banget ya, ada Trio Libels, ada ME. Nah, kira-kira Unity kepikiran nggak sih untuk someday gue pengen bikin tribute untuk Trio Libels atau tribute untuk ME? Silakan. Kayaknya seru ya ide ini ya. Kita kepikiran banget ya. Pengen banget sih. Dan kita juga sempat bawain Ini Cinta dari ME juga, kita sering banget kita cover-coverin waktu sebelum ada pandemi gitu. Masih ada off-air, kita selalu bawain Ini Cinta gitu karena ya sangat cocok ya lagunya kayak dan buat boyband kayak kita, dan mungkin nggak cuman boyband, bisa vokal grup kayak project pop gitu. Pengen banget tuh tribute. Ya benar. Jadi menarik ya, teman-teman Unity yang sudah 2 tahun berkarir memberikan tribut kepada mereka yang mungkin hitnya sudah tertuju oleh waktu. Siapa tahu nanti kalian juga bisa melahirkan hit yang dikenang entah 10 atau 20 tahun lagi. Amin ya. Amin. Oke, teman-teman, aku iseng mau bertanya, kalau sedang day off atau sedang tidak ada acara panggung, apakah kalian punya hobi yang dikerjakan? Mungkin tiap orang punya hobi yang berbeda-beda. Teman-teman di Unity seperti apa? Silakan. Latihan dance. Ya kalau day off, kalau untuk sekarang ini kita lebih pakai untuk misalnya waktu untuk sendiri gitu, untuk cari keperluan atau jalan-jalan sendiri sama teman-teman juga. Itu sih. Dan beberapa juga ada yang latihan vokal juga. Kayak aku suka nyanyi di kamar sendiri gitu. Cari-cari referensi lagu. Kalau yang lain, aku suka mancing. Iya. Bukannya lo menyelam kemarin? Menyelam, ya aku suka banget sama air. Aku suka banget sama air, aku suka berenang, suka mancing, Iya. diving. Aku suka climbing. Climbing di mana? Oh di gunung. Oh suka hiking gitu ya, kayak. Karena seru banget, kayak kita harus cari biar kita refreshing gitu kan. Emang Ricky-nya anak gunung banget sih. Aku sama Ricky itu biasanya ngabisin waktu flying fox. Flying fox lagi. Tapi seru tuh, outbound gitu bareng-bareng. Kayak kita senang-senang kalau lagi day off kita outbound gitu. Pengen sih bikin konten begitu asik. Iya, seru banget. Banyak banget yang kita kerjain kalau kita lagi liburan gitu, nggak cuman selalu berdelapan gitu, pasti ada waktu kita buat me time buat sendiri-sendiri gitu. Karena kan punya kehidupan masing-masing di luar jadi member boy band. Yes. Jadi Oke, siap. Iya Kak, benar banget. Yang di belakang aku mau denger dong suaranya. Hobinya apa? Yang di belakang ada suaranya. Yang di pojok mana suaranya? Yes. Hobinya. Hobinya. Kalau aku sendiri, hobiku itu traveling. Tapi dengan kondisi yang lagi kayak gini, jadi belum bisa tersampaikan. Tapi dengan banyaknya berita-berita dari pemerintah atau berita-berita di internet yang katanya ada PPKM dibatalkan atau gimana-gimana, mudah-mudahan aja membaiklah dan bisa traveling secepatnya. Amin. Kalau Bang Fan gimana? Ya aku kan udah sebut tadi. Flying fox sama Ricky. Bang Sen juga suka ini, main Oh. basket. Ya futsal sih. Sambil flying fox. Bang Sen tuh into sport banget. Iya. Biasanya kalau ngisi waktu luang tuh main takraw. Takraw. Sepak takraw enggak ini. Udah lama juga main takraw.
Ricky. Kalau kakak lagi day off-nya gimana, Kak? Lu tanya kali. Oke, gimana Kak? Day off-nya ngapain Kak? Ngapain tuh? Lu Ricky. ngapain kalau day off? Ya me time lah paling kayak olahraga atau apa namanya jalan-jalan gitu. Keliling di komplek. Basic ternyata ya. Naik delman Gitu ya. lah. Yes, gitu. Maaf kita Karena sampai- enggak spesifik ke hobi yang gimana gitu ya, karena kalau day off biasanya sebentar banget ya. Iya. Jadi enggak, malah tambah capek gitu kalau Karena misalnya waktunya kita juga nggak lagi. tentu sih. Iya, betul. Jadi lebih sering istirahat, me time yang ringan-ringan aja gitu buat refreshing Tidur. badan dan otak juga supaya nggak penat gitu. Oke, siap. Nah, ada pesan apa yang ingin teman-teman Unity sampaikan terkait perilisan single terbaru Friendzone, dan mungkin kalian berpromosi single ini selain bisa disaksikan di YouTube, apakah ada platform streaming resmi yang bisa diakses untuk menikmati single Friendzone? Silakan terus. Ya, buat teman-teman semuanya jangan lupa dengerin terus lagi single terbaru kita Friendzone di semua digital streaming platform, dan juga share ke teman-teman kalian yang mungkin lagi kena Friendzone. Yes. Dan sebenarnya kita mau sampaikan buat teman-teman kalau misalnya lagi terjebak begitu, ya sudah jadikan itu semangatnya kalian, booster kalian supaya semakin semangat belajar, semakin melakukan aktivitas itu dengan semangat karena ada dia meskipun Friendzone. Yes. Bener banget. Bener banget. Semangat. Sobat Friendzone. Semangat sobat Friendzone. Oke ya. Jadi memang kadang-kadang kalau ada peristiwa yang agak kurang mengenakan seperti terjebak zona pertemanan atau friendzone, kita bisa melihatnya dari berbagai sudut. Mau ngambil dari sudut yang mellow atau mau ngambil sudut yang energetik. Dan Bener banget. ini memutuskan untuk tetap semangat dan tetap energetik meskipun terjebak dalam zona pertemanan. Yes, bener Itu banget. ya teman-teman ya. Bener banget. Betul banget. Oke. Teman-teman Unity, terima kasih banyak. Nah, sebelum kita tutup sesi itu kali ini, saya ingin membacakan pertanyaan dari Nur Badria 4. Oke. Fans dengan akun @nurbadria4, dia menanyakan apa pesan yang ingin kalian sampaikan kepada unit yang selama ini sudah menemani kalian dari awal debut atau dari nol sampai sekarang kalian merilis banyak single dan mendapatkan penghargaan. Silahkan. Berat. Yang pastinya kami semua tuh pengen bilang terima kasih banyak atas semua kontribusi kalian, atas support kalian semua. Kalian jangan lupa jaga kesehatan terus, tetap produktif, dan pokoknya semangat terus ngerjain apa yang kalian kerjain. Yes, bener banget. Semangat terus, sehat-sehat. Jangan sampai lupa istirahat. nah Dan makan. Selalu support kita, thank you. Terima kasih banyak Yuni. Oke, jadi teman-teman Unity jaga kesehatan, kemudian unit juga jangan lupa menjaga kesehatan supaya tetap sehat, dan tahun depan kalau sudah diizinkan untuk menggelar konser, kalian bisa bertemu dan berinteraksi secara hangat ya teman-teman ya. Yes, amin. Semoga bisa secepatnya. Oke, teman-teman sebagai penutup boleh nggak Unity menyanyikan bagian refrain dari lagu Friendzone supaya makin nempel di pikiran dan hati cinta musik Indonesia. Ya, itu. Seakan kita bersama. Asalkan kita bersama, karena hadirmu buatku bahagia, di dekatmu dunia lebih indah. No matter if you and me tidak sehati, punya tempat di hati, karena hadirmu buatku bahagia, di dekatmu dunia lebih indah. No matter if you and me tidak sehati, punya tempat di hati. Friendzone. Oke, terima kasih teman-teman. Yang perlu digarisbawahi adalah Terima kasih Yuni sudah mendengarkan. yang perlu digarisbawahi adalah punya tempat di hati. Unity punya tempat di hati para penggemar, dan juga para penggemar tetap akan berada di hati para personel Unity. Semoga kalian langgeng ya. Iya. Oke, terima kasih teman-teman Unity, jaga kesehatan dan semoga bisa melahirkan karya baru untuk tahun depan dan juga bukan yang baru.
Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih kata-kata yang Dadah. Oke, sahabat liputan6.com, demikian tadi obrolan saya, Wayan Diananto, dengan Unity, membahas tentang single terbaru Friendzone, dan mohon maaf jika ada komentar-komentar atau pertanyaan yang belum sempat dibacakan karena terbatasnya waktu, dan saya ingin mengingatkan Anda untuk tetap menjaga protokol kesehatan, dan jika ingin mengakses informasi terbaru, jangan lupa untuk mampir di www.liputan6.com untuk mendapatkan berita yang setia pada fakta. Saya Wayan Diananto, selamat sore, tetap sehat, dan